Halo, jumpa lagi di channel Aksi dan Solusi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 kiat memulai bisnis buat milenial di tengah badai resesi. Sudah tahu kan Indonesia masuk resesi? Mencari kerja pasti susahnya minta ampun. Yang kerja saja dibayang-bayangi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Daripada stres sendiri memikirkan pekerjaan, lebih baik kita coba ciptakan lapangan kerja. Ya, kamu yang akan jadi bosnya. Meski ekonomi lagi sulit, tetapi peluang membangun usaha atau bisnis masih terbuka lebar. Asal jeli melihat pasar, kamu akan dengan mudah merealisasikan mimpi tersebut. Simak beberapa tips memulai dan membangun bisnis bagi milenial dari Aksi dan Solusi berikut ini. 1. Cari tahu apa yang kamu suka. Bekerja di bidang yang kamu tidak suka, pasti isinya mengeluh terus, uring-uringan, tidak betah. Begitupun mendirikan usaha. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, cari tahu apa yang kamu sukai. Misalnya kamu suka memasak, maka buka rumah makan, kafe, restoran, atau bisnis kuliner lain, seperti buka catering, terima pesanan kue, dan lain sebagainya. Kalau kamu membangun usaha sesuai minat, pasti hasilnya akan positif, karena kamu menjalankannya dengan penuh rasa cinta dan sepenuh hati. 2. Cari target pasar. Setelah tahu bisnis apa yang cocok denganmu, cari tahu juga siapa yang akan menjadi target pasarmu. Apakah bisnismu ditujukan untuk segmen anak-anak, remaja, dewasa, atau tua? Kalangan bawah, menengah, atau atas? Juga jenis kelamin dan pendidikannya. Dengan begitu, kamu akan dapat membuat dan menjual barang atau jasa sesuai target pasarmu, sehingga bisnismu akan tepat sasaran. 3. Cari informasi yang relevan. Langkah selanjutnya adalah mencari informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan kamu bangun. Misalnya, kamu ingin buka bisnis fashion. Kamu perlu mencari informasi pemasok bahan pakaian yang bagus dan murah, tren fashion, macam-macam bahan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kamu bisa memperoleh informasi tersebut dari internet, teman, keluarga, dan sumber lainnya. Semakin banyak informasi yang kamu dapat, semakin banyak pula referensi yang kamu miliki. Tetapi pastikan kamu menyaring informasi yang didapat. Jangan asal telan semua informasi. Pilih yang mana yang paling pas untuk bisnismu nanti. 4. Lanjut buat konsep bisnis. Jangan ketinggalan membuat konsep bisnis. Dari mulai praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Buat gambaran kasarnya atau kerangka besarnya. Konsep bisnis ini akan membantu memaksimalkan rencana bisnis yang ingin kamu wujudkan. Kalau perlu, diskusikan konsep bisnis tersebut kepada orang yang menjadi mentormu. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan masukan, kritik, dan saran agar konsep tersebut lebih baik dan dapat dijalankan dengan maksimal. 5. Hitung modal usaha. Begitu konsep tersusun secara menyeluruh, saatnya menghitung modal usaha. Di antaranya modal pembelian peralatan usaha, pengadaan aset, maupun perlengkapan kantor apabila dibutuhkan. Jika ingin merekrut tenaga kerja, hitung pula modal untuk gaji karyawan. Tak ketinggalan biaya listrik, telepon, air, sewa tempat, dan biaya operasional lain. Pastikan kamu sudah menyiapkan dananya. Apabila ternyata masih kurang modal, kamu bisa memakai modal seadanya. 6. Realisasikan usaha. Harus ada aksi untuk mewujudkan mimpi. Jadi jangan hanya rencana dan konsep bisnis saja. Realisasikan rencanamu menjadi nyata. Bangun usaha sesuai rencana dan konsep bisnis yang sudah kamu buat. Pastikan tidak ada yang terlewat. Jalankan strategi produksi dan pemasaran yang tepat agar dapat menghasilkan. 7. Minta pendapat dari konsumen. Bisnis sudah berjalan beberapa hari, minggu, atau bulan. Lakukan evaluasi. Kalau dirasa tidak sesuai target, evaluasi kekurangannya. Minta kritik dan saran dari konsumen. Apakah barang atau jasa yang kamu jual dan dibeli oleh mereka sudah menjawab semua kebutuhan mereka? Apa yang harus diperbaiki atau harus ditingkatkan dari produkmu? Kamu dapat meminta pendapat konsumen secara langsung maupun lewat suara konsumen dan media sosial.
Kerahkan semua kanal untuk menampung aspirasi konsumen termasuk pengaduan. Setelah itu, lakukan perbaikan secara menyeluruh. Kalau perlu, kembangkan produk yang sudah ada atau buat produk baru. Jadikan produk tersebut jawaban dari semua kebutuhan dan keinginan konsumen kamu. 8. Ikut seminar bisnis. Pengusaha yang sukses adalah mereka yang mau belajar dari kesalahan maupun belajar dari orang lain. Perbanyak pengetahuan, wawasan, dan asah jiwa bisnismu dari mentor-mentor berpengalaman. Ikuti seminar, training, atau workshop bisnis berbayar maupun gratisan. Dengan mengikuti seminar bisnis ini, kamu juga akan memperluas jaringan, berkenalan dengan pengusaha lain di bidang yang sama atau berbeda. Kalau punya koneksi yang banyak dan luas, kamu akan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis kamu. Contohnya menawarkan proyek kerja yang sama, menawarkan sebagai investor atau pemodal, bahkan menjadi tempat sharing. Bisa juga dari beberapa koneksi yang kamu dapat, mereka bisa jadi mentor kamu. 9. Kelola keuntungan yang didapat. Apabila bisnis atau usaha kamu sudah menghasilkan dan mengantongi laba atau keuntungan, kelola secara tepat. Contohnya diputar lagi untuk mengembangkan usaha jadi lebih besar. Keuntungan bisnis jangan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, karena uang bisnis dan uang pribadi akan jadi campur aduk. Masalah ini menjadi salah satu penyebab bisnis jadi hancur. 10. Tetap fokus membangun bisnis. Fokuslah pada bisnis yang kamu bangun. Pikiran jangan dibuat bercabang dulu untuk membuka usaha lain. Lebih baik kembangkan satu bisnis dari skala kecil menjadi skala besar, dari skala nasional menjadi skala internasional. Itu lebih baik dibanding kamu membuka banyak bisnis tetapi tidak fokus. Akhirnya, karena tidak digarap serius, semua bisnis menjadi kacau balau. Berani bermimpi dan mencoba. Setiap orang harus punya mimpi setinggi langit, tetapi tidak berhenti sampai situ saja. Kamu harus bertindak. Berani mencoba untuk menggapai mimpi tersebut, meskipun dalam membangun bisnis penuh resiko dan jalannya terjal. Jika mengalami kegagalan, jangan langsung putus asa. Cari solusinya dan bangkit dengan menempuh jalan lain. Bisnis penuh dengan resiko. Siapa yang berani mengambil resiko, dialah yang akan jadi pemenang. Tentunya kamu harus memikirkan dan mencari mitigasi atau cara untuk mengurangi resiko. Semoga dari tips yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan saatnya kamu